Selamat malam teman-teman. Kali ini kita akan, membahas laporan tugas 2 yaitu terkait KPI Finansial Perspektif Dashboard dengan saya Gustiel Nikita Gadita, NIM 120423004. Saya Alisa Divanandia dengan NIM 120423009. Saya Tata Julista Prasetyo dengan NIM 120423023. Saya Aisyah Afina Putri dengan NIM 12042300035. Dan saya Nursensia Leta dengan NIM 12042300098. Oke, di sini saya akan mulai dari daftar KPI-nya. Yang pertama ini ada goals-nya, meningkatkan total pendapatan perusahaan, KPI-nya total revenue, datanya sales, perhitungannya sum, chart-nya scoreboard. Terus yang kedua ada meningkatkan volume penjualan, KPI-nya total quantity sold, datanya quantity, perhitungannya sum, chart-nya scoreboard. Terus yang ketiga ada menjaga efisiensi diskon, KPI-nya average diskon persen, datanya diskon, perhitungannya average diskon dikali 100, chart-nya scoreboard persen. Dan yang keempat ada mengukur kontribusi pendapatan berdasarkan kategori produk untuk meningkatkan fokus penjualan pada kategori yang paling menguntungkan. KPI-nya total revenue per kategori. Datanya kategori dan sales. Perhitungannya sum per kategori. Chartnya pie chart. Lanjut. Lalu ada, goals-nya menjaga efisiensi diskon dengan KPI revenue per year and region dengan data year, region, and sales dengan perhitungan sum per year and region dengan chart yaitu bar chart. Lalu ada juga goals, meningkatkan nilai transaksi rata-rata dengan KPI monthly revenue trend dengan data month and sales, lalu perhitungannya ada sum per month, lalu chart-nya adalah time series. Lalu goals yang terakhir adalah mengetahui perkembangan volume penjualan, yaitu jumlah barang terjual setiap tahunnya untuk mengevaluasi performa bisnis dari sisi pertumbuhan penjualan dengan KPI total quantity sold per year dengan data quantity and year, perhitungannya menggunakan sum per year dengan chart yaitu bar chart. Selanjutnya ada analisis KPI berdasarkan hasil dashboard. Untuk KPI yang pertama yaitu ada total revenue dengan pencapaian targetnya itu peningkatan revenue dari tahun ke tahun dengan hasil dashboardnya. Revenue menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun terakhir data. Berdasarkan dashboard, pencapaian revenue konsisten naik setiap tahun yang menunjukkan performa penjualan yang sehat. Hal ini menandakan strategi pemasaran dan penjualan berjalan efektif dan perusahaan berhasil mencapai target pertumbuhan pendapatan. KPI yang kedua yaitu ada total quantity sold, di mana targetnya itu peningkatan volume penjualan dengan hasil dashboard. Total kuantitas penjualan meningkat dari tahun ke tahun dan mengikuti pola yang sama dengan pendapatan. Jumlah produk yang terjual menunjukkan tingkat perminatan dan juga jika kuantiti naik dibandingkan periode sebelumnya, maka target pencapaian volume penjualan juga tercapai. Dan jika stabil atau menurun, maka masih belum optimal. Lalu ada average diskon, di mana targetnya menjaga efisiensi pengguna diskon. Dan hasil dashboardnya yaitu nilai rata-rata diskon stabil dan tidak meningkat signifikan, dengan rata-rata diskon menunjukkan efisiensi penempatan harga, dan jika angka diskon berada pada tingkat tidak terlalu tinggi, misalnya kurang dari 20%, maka target efisiensi harga tercapai. Namun, jika diskon terlalu besar, berarti margin menurun sehingga target tidak tercapai. Selanjutnya. Lalu yang keempat ada average sales per order atau AOV. Target AOV ini untuk meningkatkan
pendapatan per transaksi. Hasil dashboardnya cenderung naik setiap tahun jika AOV lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Berarti pelanggan melakukan pembelian dengan nilai lebih besar sehingga target AOV meningkat dan tercapai. Jika AOV rendah atau menurun, maka belum tercapai. Lalu yang kelima, ada revenue per region. Targetnya itu pemerataan pendapatan dan identifikasi wilayah potensial. Hasil dashboardnya, beberapa wilayah menyumbang revenue lebih besar dibanding wilayah lain. KPI ini melihat pendapatan setiap region. Jika region menunjukkan pertumbuhan atau region tertentu mendominasi penjualan, maka target performasi wilayah tercapai. Jika terdapat region dengan penjualan rendah, maka wilayah tersebut belum mencapai target dan butuh perhatian lebih. Lalu yang keenam ada monthly revenue trend. Targetnya itu menjaga konsistensi penjualan tiap bulan. Hasil dashboardnya, revenue bulanan menunjukkan ketidakstabilan namun memiliki pola naik pada periode tertentu. Jika grafik revenue bulanan menunjukkan tren naik atau pola musiman yang stabil, berarti target pertumbuhan bulanan tercapai. Jika revenue cenderung turun, maka KPI ini belum tercapai dan perlu analisis penyebab musiman, permintaan turun, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada total quantity sold per year. Targetnya peningkatan kuantitas penjualan setiap tahun minimal 5%. Hasil dashboardnya kenaikan jumlah unit yang terjual setiap tahun menandakan peningkatan permintaan dan efektivitas strategi pemasaran. Hal ini juga mendukung naiknya pendapatan tahunan. Jika peningkatan kuantitas berada di atas 5%, maka target perusahaan sepenuhnya tercapai. Namun, bila ada tahun yang stagnan, perlu analisis lebih lanjut pada kategori produk atau wilayah tertentu. Baik, selanjutnya yaitu hasil dashboard. Di sini hasil dashboard ini yaitu dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai performa keuangan perusahaan. Khususnya dari sisi penjualan, revenue, jumlah barang terjual, diskon rata-rata, tren dan distribusi penjualan berdasarkan waktu, daerah, dan kategori produk yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya di atas tadi. Kemudian yang pertama di bagian header, di sini ada financial perspective dashboard. Kemudian di sebelah sampingnya juga ada nama pengguna. Itu menampilkan menandakan bahwa dashboard ini personal atau terhubung ke akun tertentu. Kemudian ada ada 7 grafik dari KPI yang telah dijelaskan rekan saya. Yang pertama yaitu ada total revenue, total dari pendapatan dari penjualan. Kemudian di sebelahnya ada total quantity sold, yaitu total unit produk yang telah terjual. Kemudian di sebelahnya ada average diskon, rata-rata dari diskon yang diberikan kepada pelanggan. Kemudian di bawahnya ada revenue per years and region. Di sini ada perbandingan pendapatan dari 4 region untuk tahun 2022 dan 2023. Kemudian ada total quantity sold per years. Ini juga bar chart yang membandingkan jumlah barang terjual antara tahun 2022 dan 2023. Nah, kemudian di bawahnya ada monthly revenue trend. Di sini menunjukkan perubahan pendapatan sepanjang tahun berdasarkan bulan. Kemudian di sebelahnya ada total revenue per kategori. Di sini ada membagi revenue pendapatan berdasarkan kategori produk
yang ada di data. Lalu di sampingnya ada sidebar menu, preference, sama report. Di bawahnya ini ada tautan dari dashboard yang telah kami buat. Nah, mungkin ini untuk dashboard yang telah kami buat. Mungkin sekian dan dapat kelompok kami sampaikan terkait tugas 2 yang telah kami kerjakan. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang salah ataupun kurang berkenan. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.